Untuk peristiwa yang terjadi di Pulau Bulan itu tentang pembuangan pakan babi yang dituduhkan kepada saudara klien Bapak. Untuk tindak lanjutnya kasus ini gimana, Pak? Babi, ya kan? Dituduh membuang pakan ternak babi, kalau nggak salah tuduhannya itu pada tanggal 15 Juli 2019 dan dialamatkan ke klien saya, tertanda tangan oleh Direktur PT Indo Tirta Suaka, yaitu Saudara Jan M. Papahan SEMM, menyatakan bahwa klien saya itu membuang pakan ternak babi. Oke, sehubungan dengan hal itu, klien saya merasa tidak pernah membuang pakan ternak babi, sehingga klien saya ini melaporkan. Saya dampingi klien saya dan melaporkan ke Polresta Barelang pada tanggal 8 Agustus 2019. Melaporkan resmi terhadap kasus fitnah tadi. Jadi klien saya merasa difitnah, maka melaporkan ke Polresta Barelang. Lalu Polresta Barelang ini melimpahkan lagi perkara tersebut ke Polsek Sekupang, ya, ke Polsek Sekupang. Nah, sampai dengan tahun 2020, sampai dengan tanggal 5 Desember 2021 itu, ya, klien saya belum mendapatkan hasil yang memadai. Adapun SP2HP yang diberikan oleh Polsek Sekupang 1 sampai dengan 9, itu ke 8 ke 9 itu berbunyi polisi mendapat hambatan. Penyidik, ya, dalam hal ini mendapat hambatan. Hambatan yang seperti apa, Pak? Ya, itu penyidik sampaikan kepada kami dengan surat SP2HP yang terakhir itu, bahwa hambatannya polisi sampaikan bahwa PT Indo Tirta Suaka sampai saat ini belum memberikan video pembuangan pakan ternak yang diduga dilakukan oleh Saudara Andreas, klien saya itu, kepada penyidik. Itu hambatan yang pertama. Yang kedua adalah PT Indo Tirta Suaka sampai saat ini belum mengabulkan permintaan dari Polsek Sekupang untuk mendampingi ke tempat kejadian perkara. Kan itu? Iya. Jadi kalau saya lihat-lihat, ini polisi, ya, dalam proses penyelidikan ini, penelitian dan penyelidikan ini, polisi seolah-olah, ya, dapat hambatan. Bukan seolah-olah, polisi sampaikan bahwa kami dapat hambatan. Satu, orang itu bilang menuduh klien saya, tapi mereka tidak bisa membuktikan kepada polisi, penyidik, bahwa ini videonya loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi, polisi mau ke sana, tapi mereka katanya tidak punya waktu. Mereka belum memberikan izin. Loh, ini perusahaan swasta atau apa nih? Perusahaan swasta kok masa atur instansi pemerintah, atur aparat penegak hukum, kan itu. Sehingga 2 tahun lebih perkara ini, ya, saya pikir jalan di tempat. Kami laporkan ke Kabak Wasidik Direskrim Polda Kepri. Nah, kemarin sudah dilakukan gelar pertama dan, ya, ada disampaikan oleh bagian Wasidik bahwa akan dimintai keterangan tambahan dari klien saya, dan itu sudah. Terus akan dipanggil ahli. Ya, saya pikir silakan panggil ahli lah. Yang jelas-jelas mau ahli apapun itu kepentingannya ada di penyidikan. Yang jelas bahwa kami ada bukti tertulisnya jelas bahwa itu klien saya dituduh, itu aja. Itu. Nah, itu harus kami minta kepada pihak Polda, dalam hal ini Bawasidik Direskrim Polda Kepri, agar membantu menyelesaikan perkara ini secara terang benderang, sehingga biarlah ada berkepastian hukum, kan itu. Iya. Artinya Ketua, yang dilaporkan ini klien kita sama perusahaan, kan? Bukan. Kita yang melaporkan. Kami, klien kita itu dituduh, sehingga klien saya menyatakan dia tidak pernah membuang itu. Jadi kita merasa ini difitnah ini. Klien saya merasa difitnah. Jadi klien saya merasa karena dituduh, difitnah,
sehingga klien saya melaporkan itu ke Polres. Mestinya harus mereka kan. Iya, Wah iya. ini ada kalian ada buang ini kan pidana ini. Iya, iya. Kalian merusak, membuang dan seterusnya. Iya, iya, iya. Pihak perusahaan. Iya, iya. Tapi sekarang malah yang terbalik adalah klien saya sebagai tertuduh ini karena tidak merasa melakukan itu pergi melapor. Dia kerja di situ dipecat jadi Kerja di situ dipecat di situ, kerugian dia adalah tidak dibayar Yang pesangonnya. kita tuntut adalah karena dia dipecat satu, Ya, kedua karena pencemaran nama baik, ya, fitnah lah. fitnah. Karena sudah dibuat tim apa segala macam itu di dalam lingkungan perusahaan dan klien kami ini namanya sudah dicemarkan, udah kemana-mana. Iya. Orang karyawan bilang ya ini pokoknya ada si A ini dia, pokoknya masa di tempat Ya kerja artinya sini kan dia berusaha. begini, secara kerugian dia secara kerjaan dia rugi itu dipecat. Ya. Artinya kalau dia tidak ada bukti katanya itu dituduh itu, kenapa dipecat? Kan Oke, gitu. Ya kan? sekarang kan sederhana aja. Buktikanlah ada putusan mahkamah terbaru itu bahwa kalau misalnya ini dianggap ini pasal 158 nih Undang-Undang 13. Buktikanlah dulu secara pidananya. Iya. Bahwa itu kalau terbukti dia melakukan, janganlah tidak saja dia pesangonnya tidak dibayar, tapi bisa saja dia masuk sel. Di sel. Dia di sel. Iya. Klien Kan saya, nggak ada, kan? klien kami itu udah bersiap. Kalau memang saya itu melakukan itu, Melakukan saya kesalahan. siap untuk mempertanggungjawabkannya. Siap, siap. Yang kita kecewa itu perkara udah 2 tahun lebih. Nggak tembus-tembus. Hah? Berarti kalau sudah 2 tahun lebih, berarti pihak kepolisian tidak bekerja, Pak. Saya ya nanti kalau bicara soal itu kan dibilang terlampau maju. Tapi yang saya lihat tadi seolah-olah ini ada pihak swasta yang bisa mengatur aparat penegak hukum. Tenaga, Karena ya. itu hambatan tadi ya. Oh iya. Polisi pihak penyidik menulis surat kepada klien saya dengan resmi bahwa kami ada hambatan. Loh, ini biasanya orang dipanggil pertama, kedua, ketiga, bawalah itu dokumen yang kami butuh. Kalau enggak polisi ada upaya paksa, bisa datang ke tempat kejadian. Lu mau nggak mau pokoknya pas saya datang. Kan ini di atas nama negara kok. Iya. Itu. Ini kan perintah negara. Nah, itu yang dalam hal ini 2 tahun lebih ya seolah-olah itu tadi ya, karena hambatan. Nah, kalau mau bicara hambatan polisi ini kapan? Sementara kami dari kuasa hukum minta agar perkara ini segera, kalau misalnya tidak terbukti dibuatlah SP3 kan itu. Iya, iya, iya. Dia supaya ada kepastian hukum. Iya, iya. Berarti untuk saat Dan ini, kita menempuh jalur lain ya. Ya, berarti untuk saat ini polisi yang diatur oleh pengusaha. yang saya baca dari soal hambatan itu seolah-olah ya, bukan diatur ya, Kan tapi dulu. seolah-olah. Oh, gitu. Seolah-olah dari redaksi bahasanya itu seolah-olah ya sudah Pak, saya nggak punya waktu, kapan dulu saya mau dulu baru polisi kamu datang ke tempat saya. Kira-kira begitulah bahasa Oh sederhananya. gitu. Oke. Oke Pak, terima kasih atas informasinya. Nanti kita akan coba konfirmasikan kembali. Terima kasih Pak.